Rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% dipertanyakan banyak pihak. Kementerian Perdagangan membongkar impor ilegal senilai 26,4 miliar rupiah. Amerika Serikat berencana mengambil alih pelaksanaan distribusi bantuan untuk Gaza. Selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Dalam pembukaan rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang tumbuh positif mencapai 5,12%. Ya, di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perekonomian Indonesia hingga bulan Juni tumbuh dan bergerak cukup positif di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dengan hasil pertumbuhan ekonomi 5,12% ini, Presiden meminta para menteri untuk tetap fokus terhadap pergerakan instrumen-instrumen ekonomi yang langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dengan waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar. Kita berada di arah yang benar. Kita berada di azimut kompas yang benar. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 mampu tumbuh 5,12% secara tahunan. Capaian ekonomi ini tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun 2025 yang mencapai 5,12% menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid dan tidak jauh dari sasaran pemerintah yang menargetkan pertumbuhan mencapai 5,2%. Erlangga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun ini berhasil melampaui Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Indonesia hanya berada di bawah China yang ekonominya mencapai 5,2%. Dalam capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, komponen konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,97% dan komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 11,65%. Devisa masih 152,6, kemudian juga neraca pembayaran juga masih relatif baik, kemudian ekspor dan import secara year on year neraca perdagangan selama 62 bulan juga terjaga surplus di angka 10,9 billion di Q1 dan rasio utang kita juga masih relatif terjaga di 30%. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12%. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2, beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika. Berikutnya pemirsa, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi 5,12% sebagai hasil sinergi kebijakan ekonomi, di mana komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut adalah hasil dari program stimulus yang disalurkan pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% pada kuartal 2 2025 merupakan hasil salah satunya dari paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah. Di mana dalam catatan Badan Pusat Statistik menyampaikan konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Prasetyo menambahkan tidak hanya satu atau dua komponen. Pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 2 merupakan hasil dari program-program yang digelontorkan pemerintah, termasuk stimulus dan juga insentif. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya kerjanya. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulus dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal 3 2025. Dengan beragam stimulus yang diberikan, target pertumbuhan ekonomi akhir tahun di angka 5% bisa tercapai. Pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulasi dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal 3 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut paket stimulus tersebut mayoritas berupa akselerasi program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Mulai dari program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi sekolah, hingga pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan stabilisasi harga pangan untuk menjaga konsumsi masyarakat maupun melalui program deregulasi di sektor pertanian untuk penyediaan pupuk bersubsidi. Untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada 10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga, yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya tetap terjaga. Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sedang menggodok sejumlah stimulus yang akan diberikan pada libur Natal dan Tahun Baru akhir 2025. Dengan beragam upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di kisaran 5% pada tahun ini sesuai yang ditargetkan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.